Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Berjumpa lagi kita di perkuliahan metode numerik pertemuan kelima. Kali ini dengan topik yaitu sistem persamaan aljabar linear. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang solusi penyelesaian persamaan non-linear. Nah, mulai pertemuan kelima ini hingga nanti ke pertemuan ketujuh, kita akan membahas tentang solusi persamaan aljabar linear. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Sistem persamaan aljabar linear adalah persamaan yang mengandung variabel-variabel tingkat 1 yang masing-masing persamaan masih memiliki keterkaitan pada variabel-variabel yang akan ditentukan tersebut. Bentuk umum persamaan aljabar linear ya adalah sebagai berikut. Ya. Apabila ada beberapa persamaan ya, yang mengandung nilai konstanta atau koefisien konstanta, ya, kemudian konstanta b dan juga variabel x, maka kita dapat menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan metode numerik. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sebagai contoh, penerapan persamaan linear, ya, persamaan aljabar linear adalah pada bagan berikut ini, ya, jika media 1 X1 adalah sebuah proses pengolahan bahan baku awal atau dapat dianggap sebagai pabrik pengolahan bahan baku, maka hasilnya akan dimanfaatkan oleh industri yang dinotasi dengan X2 dan industri 3 yang dinotasikan dengan X3. Sementara industri 4 atau X4 itu mendapatkan bahan bakunya yang berasal dari hasil atau produk pabrik X2 dan X3. Nah, demikian juga untuk pabrik X5. Pabrik X5 akan menggunakan produk hasil olahan industrinya menggunakan olahan industri X3. Nah, proses dari bagan tersebut itu dapat dinotasikan sebagai berikut. Untuk proses industri 4, maka dinotasikan sebagai berikut ya. Bahwasannya bahan baku produk yang dihasilkan oleh industri keempat tersebut adalah merupakan X1 ya ditambah X2 atau industri pertama tambah industri kedua. Nah, kemudian persamaan untuk produk X4 juga dapat diambil dari penjumlah yang merupakan adalah penjumlahan antara industri kedua dan ketiga. Ini ya, X2 dan X3. Nah, demikian juga untuk X5. Untuk X5 dapat dialjabarkan ya, dapat dibuat persamaannya bahwasanya produk X5 merupakan hasil yang diperoleh dari bahan baku X1 tambah X2. Jadi kira-kira pemahaman aljabar linear tersebut adalah seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, persamaan aljabar linear dapat diselesaikan dengan mudah dengan menggunakan sistem persamaan matriks. Nah, sebuah persamaan matriks
dinotasikan dengan kurung siku seperti ini, ya. Kurung siku A tutup kurung siku yang terdiri dari kolom, ya. Jadi yang tegak ini, ya, vertikal disebut dengan kolom, dan yang horizontal disebut dengan baris atau row. Nah, elemen-elemen individu di dalamnya, ya, AIJ, ya, ini adalah elemen yang terdapat pada matriks, ya. Nah, jadi kalau dikatakan AIJ berarti I ini adalah nomor baris dan J ini adalah nomor kolom. Ini adalah alamat dari elemen tersebut. Sebagai contoh, A23 berarti kalau dikatakan A23 merupakan elemen yang berada di baris 2 kolom 3. Nah, apabila disebutkan dalam notasi MN, ya, atau sebaliknya NM, ya, maka itu menyatakan bahwasannya itu adalah ukuran atau besarnya matriks, ya. Jadi kalau AMN berarti matriks yang terdiri dari N jumlah baris dan M jumlah kolom. Nah, jenis-jenis matriks yang akan kita pelajari, yang kerap kita pelajari dalam perkuliahan ini adalah matriks dari jenis bujur sangkar. Apa itu matriks bujur sangkar? Matriks bujur sangkar adalah matriks yang memiliki ukuran baris dan kolom yang sama banyak, yaitu M sama dengan N. Nah, berhubungan dengan matriks bujur sangkar ini, maka ada beberapa istilah, ya. Pertama adalah matriks simetris, di mana matriks simetrisnya adalah matriks yang seperti pencerminan, ya. Jadi diagonalnya menjadi seperti bidang pencerminan, ya. 2, 2, 1, 1, 7, 7. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonalnya matriks yang hanya memiliki bilangan di daerah diagonalnya. Jadi di sini ada bilangan. Yang lainnya 0. Yang lainnya tidak ada nilai. 0 semua. 0, 0, 0. Kemudian matriks identitas. Ya. Ini matriks identitas adalah matriks yang akan sering juga kita jumpai nanti selama kita belajar tentang persamaan algebra linear ini, ya. Matriks identitas adalah matriks di mana diagonalnya hanya terdiri angka 1. Sementara yang lainnya 0. Nah, jadi 1 semua seperti ini. Itu disebut dengan matriks identitas. Kemudian matriks segitiga atas adalah matriks di mana nilai dari matriks tersebut hanya berada pada setengah dari diagonal ke atas. Ya, ini segitiga atas. Sebaliknya, matriks segitiga bawah adalah apabila nilainya yang memilih angka adalah berada di setengah ke bawah. Sementara yang lainnya, ya, di sini dan di sini 0. Dan kemudian matriks berkapasitas atau banded matrix. Nah, kalau banded matrix berarti matriks dia hanya memiliki angka pada daerah diagonal dan minimal satu baris setelah diagonal. Baik, kita lanjut ke operasi matriks, ya. Nah, operasi matriks, ya, kerap kali diperlukan, ya, karena matriks itu terdiri dari bilangan-bilangan dari persamaan-persamaan yang bisa dihitung. Nah, penjumlahan matriks, ya, kalau kalian sudah belajar di SMA, ya, maka penjumlahan matriks sederhana saja, ya. Jadi yang dijumlahkan adalah masing-masing elemen individunya. Nah, jadi A harus dijumlahkan dengan E. Tidak boleh A dijumlahkan dengan F. Karena dia sama-sama berada di baris 1 kolom 1. Demikian juga C. C harus ditambahkan dengan J. Karena dia berada di sama-sama di baris 2 kolom 1. Dan seterusnya. Ini juga berlaku untuk pengurangan matriks.
Jadi harus di elemen elemen matriks yang sama. Nah, kalau untuk perkalian matriks, ya perkalian matriks ya itu adalah perkalian antara baris dan kolom. Jadi baris pada matriks pertama akan dikalikan dengan kolom pada pada matriks kedua. Jadi A kali E ditambah B kali G. Maka dapatlah matriks elemen A11 yang baru. Kemudian A kali F, ini dia, B kali H. Maka dia akan diperoleh nilai matriks elemen A12 yang baru. Dan seterusnya. Nah, kemudian pembagian matriks. Nah, ini pembagian matriks ini yang belum pernah dibahas di SMA. Ya. Jadi pembagian matriks merupakan perkalian juga. Ya. Perkalian. Jadi pembagian matriks adalah perkalian antara matriks dengan inverse matriks yang satu lagi. Nah, jadi seperti ini. Ada matriks A, B, C, D dibagi E, F, G, H. Maka hasilnya adalah matriks A, B, C, D dikali inverse matriks dari E, F, G, H. Kita lanjut lagi. Nah, inverse matriks. Tadi udah dibahas sedikit mengenai inverse matriks. Nah, apa itu inverse matriks? Ya. Inverse matriks adalah matriks yang apabila dikalikan dengan matriks awalnya, matriks awal dikali dengan matriks inverse, maka hasilnya adalah matriks identitas. Nah, jadi dinotasikan seperti ini. A dikali A pangkat minus sama dengan I. Nah, kalau untuk matriks 2 kali 2, ya, maka inverse matriks 2 kali 2 adalah seper, ya. Kalau ini matriksnya A11, A12, A21, A22, maka seper A11 dikali A22 dikurang A12 kali A21. Baru dikali, nah ini dibalik, diputar ya. Jadi A22 pindah ke A11 dan A11 pindah ke A22. Sementara untuk yang diagonal satu lagi menjadi minus. Jadi seperti ini rumusnya. Ya. Nah, ini untuk matriks 2 kali 2. Nah, sekarang bagaimana kalau matriksnya lebih dari 2 kali 2? 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, atau bahkan mungkin 15 kali 15, 20 kali 20. Bagaimana menghitung atau mendapatkan inverse matriksnya? Nah, pembahasan ini nanti akan kita temui, ya, dan kita akan kupas tuntas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya, transpose matriks. Transpose matriks adalah mirip dengan tadi kalau kita bahas tentang matriks simetris tadi, ya. Jadi pada transpose matriks, ya, diagonal menjadi titik putarnya, ya. Jadi ditranspose matriks itu diputar sehingga matriks yang segitiga atas awalnya akan berubah menjadi matriks segitiga bawah, pindah dari kemari seperti ini, ya. A14 akan pindah kemari menggantikan 4. A41 pindah ke A14 dan seterusnya. Nih, kalau kalian perhatikan ya, akan berpindah nih, berpindah. Ya, jadi A31 sini akan pindah ke A13 di sini akan berpindah ke A31 di sini. Gitu. Itu transpose matriks. Baik. Dan operasi matriks terakhir adalah determinan matriks. Nah, jadi matriks itu memiliki besaran skalar, ya, tanpa arah. Nah, besaran sebuah matriks itu dapat dihitung melalui konsep determinan matriks. Nah, konsep determinan matriks adalah sebagai berikut, ya. Nah, determinan sebuah matriks A, ya, A11, A12, A21, A22 itu adalah sama dengan A11 dikali A12 dikurang A12 dikali A21. Jadi
kali silang. Ya. Nah, itu untuk matrik 2 kali 2. Nah, kalau matriknya 3 kali 3 dan seterusnya, maka kita gunakan nih. Ya, dengan kita menggunakan metode Cramer. Ya, metode Cramer. Ya. Dimana untuk mendapatkan determinan matrik A ini, ya, maka caranya adalah konstanta atau elemen individu matrik di A11 akan dikali dengan determinan matrik yang ada di sini. Berarti A11 akan dikali dengan A22 dikali A33 dikurang A23 dikali A32. Nah, kemudian pindah kemari ke A12 nih. Ya, A12 akan dikali dengan determinan matrik dari A21, A23, A31, A33. Ini dia. Berarti dia adalah A12 dikali A21 dikali A33 dikurang A23 dikali A31. Dan angkanya, tandanya berubah ya. Dari sini minus, plus, menjadi minus, menjadi plus. Jadi kalau lebih dia lagi berarti nanti jadi minus. Nah, seperti itulah perhitungan determinan matriks. Nah, pembahasan kita untuk pengenalan persamaan aljabar linear kita cukupkan sampai sini. Kita nanti akan bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu dengan topik persamaan Gauss, ya, Gauss-Naif dan persamaan Gauss-Jordan. Demikianlah pembahasan kita hari ini, ya. Dengan topik kita adalah sistem persamaan aljabar linear. Pada pertemuan ini kita hanya pengenalan saja dengan sistem tersebut. Kita akan bahas lebih detail lagi, dilengkapi dengan perhitungan-perhitungan ya pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah mengenai metode eliminasi Gauss-Naif dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Mungkin kalian sudah bisa mencoba mencari referensi-referensi untuk topik perkuliahan kita yang akan datang, agar nanti ketika perkuliahan tersebut dimulai, kalian sudah lebih memahaminya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.